Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Banyak orang masih terjebak dalam ilusi bahwa bekerja banting tulang dari pagi hingga pagi lagi adalah satu-satunya jalan untuk menjadi kaya. Padahal, coba Anda lihat sekeliling. Ada orang yang hidupnya terlihat santai, tidak terlalu memaksakan diri, tetapi rezekinya mengalir seperti keran air yang lupa dimatikan, deras terus-menerus. Sebaliknya, ada orang yang sudah memeras tenaga sampai sakit-sakitan, namun tabungannya tetap saja tidak berkembang. Apakah ini tidak adil? Atau jangan-jangan ada mekanisme rezeki yang selama ini terlewatkan? Mari kita bongkar bersama. Ini bukan soal hal mistis dan juga bukan pesugihan. Ini adalah prinsip dasar ekonomi dan psikologi manusia yang sering disebut hukum tabur tuai. Sederhananya, uang bukan benda mati. Uang adalah alat tukar nilai dan kepercayaan. Artinya, jika Anda ingin uang datang, Anda harus memancarkan nilai terlebih dahulu. Bayangkan uang itu seperti kupu-kupu. Jika Anda sibuk berlari mengejar kupu-kupu dengan jaring, kupu-kupu itu justru akan kabur. Namun, jika Anda merawat taman, menanam bunga yang harum, dan menciptakan suasana yang nyaman, kupu-kupu itu akan datang sendiri, bahkan mungkin betah menetap. Kebanyakan orang sibuk mengejar kupu-kupu, tetapi lupa merawat taman mental, karakter, dan nilai diri mereka sendiri. Mari gunakan analogi sederhana dari warung makan untuk memahami hal ini. Ada dua penjual nasi goreng, Pak Rusdi dan Pak Yosep. Resep mereka sama, lokasi berdampingan. Namun hasilnya sangat berbeda. Pak Rusdi adalah tipe orang yang sangat perhitungan. Ada pembeli minta tambahan acar sedikit saja, wajahnya langsung berubah masam. Ia melayani dengan mental, "Saya butuh uang Anda." Aura yang muncul adalah rasa takut rugi dan kekurangan. Walaupun masakannya enak, pembeli merasa tidak nyaman. Besoknya mereka malas kembali. Di sebelahnya ada Pak Yosep. Mentalnya berbeda. Ia berjualan dengan niat membuat orang kenyang dan senang. Ada pembeli minta tambah kerupuk, ia beri sambil tersenyum. Saat ada driver ojol yang tampak lelah, ia sesekali memberinya teh hangat gratis. Ia menabur kebaikan kecil yang tulus. Apa yang terjadi? Pembeli merasa dihargai, tanpa diminta mereka merekomendasikan nasi goreng Pak Yosep ke teman-teman kantor, saudara, bahkan grup WhatsApp keluarga. Reputasinya menyebar secara alami. Pada akhirnya, Pak Yosep menjadi jauh lebih sukses. Bukan hanya karena nasi gorengnya, tetapi karena energi kebaikan yang ia tabur setiap hari. Inilah hukum tabur tuai dalam praktik nyata, bukan sihir, tetapi efek psikologis dan sosial dari kebaikan. Masalahnya banyak dari kita tanpa sadar memiliki mental seperti Pak Rusdi. Kita menahan rezeki orang lain, pelit berbagi ilmu, enggan membantu teman yang kesulitan karena takut tersaingi. Padahal, saat kita pelit, secara tidak sadar kita memberi sinyal ke otak bahwa hidup ini penuh kekurangan. Akhirnya, otak menjadi cemas, kreativitas padam, dan peluang sulit muncul. Sebaliknya, orang yang punya mental kaya percaya bahwa rezeki itu luas. Mereka tidak takut berbagi.
Ingat, tabur tuai tidak harus selalu dengan uang. Jika kondisi keuangan sedang terbatas, Anda bisa menabur tenaga, waktu, ide, atau bahkan koneksi. Di tempat kerja misalnya, jangan hanya bekerja sesuai tugas pokok lalu pulang. Cobalah menabur nilai lebih. Bantu rekan kerja yang sedang kesulitan. Berikan ide solusi kepada atasan tanpa mengharap pujian instan. Itu benih karir. Kelak ketika ada promosi atau peluang usaha, nama siapa yang pertama kali diingat? Biasanya orang yang ringan tangan membantu. Itu panen dari benih yang ditanam bertahun-tahun. Rezeki juga tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang ia hadir sebagai peluang baru, teman lama yang tiba-tiba mengajak kerjasama, kesehatan yang prima sehingga biaya berobat nihil, atau ide bisnis yang muncul saat pikiran sedang tenang. Semua itu adalah bentuk tuai dari kebiasaan baik. Kuncinya ada pada rasa cukup. Saat Anda merasa cukup dan bersyukur, Anda akan berani berbagi. Saat berani berbagi, siklus rezeki berputar. Sama seperti darah dalam tubuh, ia harus mengalir. Jika berhenti di satu titik, timbullah penyakit. Jika uang dan kebaikan Anda tahan karena takut miskin, rezeki juga akan macet. Mulai hari ini, cobalah satu hal kecil. Lakukan satu kebaikan tanpa mengharap balasan. Mendoakan teman yang sakit, membantu orang tua atau membagikan ilmu bermanfaat di media sosial. Lakukan dengan hati yang lapang, bukan terpaksa. Perhatikan bagaimana perasaan Anda menjadi lebih ringan, kecemasan berkurang, dan pintu-pintu peluang mulai terbuka. Ingat, Anda tidak akan pernah miskin karena memberi. Justru memberi adalah cara memantaskan diri untuk menerima amanah yang lebih besar. Setiap hari, lakukan satu langkah kecil yang lebih baik. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Ya Allah, jadikanlah setiap rezeki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.